Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Aulia Windiani. Perkenalkan, nama saya Dinda Agustin. Perkenalkan, nama saya Vivi Siti Cahya. Dari kelompok 4, Program Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi. Akan memaparkan tentang teori belajar Albert Bandura. Teori belajar sosial Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial merupakan pembelajaran dari teori belajar perilaku yang tradisional. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Salah satu asumsi paling awal mendasari teori pembelajaran sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Di sini saya akan memaparkan mengenai penerapan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar. Di dalam teori ini, Albert Bandura mengemukakan bahwa peserta didik memiliki 4 sifat. Yang pertama yaitu intensionalitas, yang kedua yaitu memprediksi, yang ketiga reaksi diri, dan yang keempat adalah refleksi diri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai 4 sifat yang dikemukakan oleh teori Albert Bandura. Yang pertama intensionalitas. Yang pertama yaitu intensionalitas. Peserta didik adalah bukan perencana yang hanya untuk memprediksi masa depan, tetapi instan membangun komitmen proaktif dalam setiap rencananya. Sifat yang kedua adalah memprediksi, bahwa peserta didik itu memiliki kemampuan menganalisis hasil tindakan. Dia dapat memilih perilaku mana yang dapat memberikan keberhasilan dan perilaku mana yang dapat menghindari kegagalan. Yang ketiga yaitu reaksi diri. Peserta didik lebih daripada sekadar berencana atau merenungkan perilaku ke depan, karena manusia juga sanggup memberikan reaksi diri dan proses motivasi. Empat yaitu refleksi diri. Peserta didik adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk merefleksikan diri dan membangun kepercayaan diri manusia bahwa manusia bisa melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan. Adapun prinsip-prinsip teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar cenderung berorientasi pada yang ke-1, kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan, di mana orang belajar melalui pengamatan. Yang kedua, belajar melalui proses pengamatan modeling. Terjadi proses pengamatan terhadap segala yang dapat ditimba sebagai pengalaman sekarang. Bahwa manusia selalu hidup pada masa di mana manusia itu hidup dan bukan pada suatu waktu lainnya. Yang ketiga, determinisme resipokal dalam teori belajar sosial Bandura sebagai pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam hubungan interaksi timbal balik yang terus-menerus, merupakan penerapan makna belajar mengajar dan fungsi daya pedagogis. Yang keempat, tanpa reinforcement. Menurut Bandura, reinforcement penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak. Tapi, itu bukan merupakan satu-satunya pembentuk tingkah laku seorang individu. Yang kelima, teori belajar sosial berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dari segi interaksi feedback yang berkesinambungan dengan faktor kognitif, tingkah laku, dan faktor lingkungan. Yang keenam, teori belajar sosial Bandura dapat menerapkan prinsip pertumbuhan, kontinuitas, dan rekonstruksi selama berlangsungnya proses belajar mengajar karena terjadi upaya penyesuaian diri.
Namun, penyesuaian diri itu bukanlah suatu hal yang pasif, tetapi aktif. Sebagai organisme bertindak terhadap lingkungan tersebut dengan memberikan perubahan terhadapnya sesuai dengan usahanya dalam mempertahankan kehidupan dan menghadapi lingkungan. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Thanks for watching.